wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 2 MI Al-Irsyad. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Eni. Apa kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah. Walaupun kalian belajar dari rumah, tetapi harus tetap semangat. Nah, tadi pagi anak-anakku, apakah kalian sudah bangunnya pagi-pagi? Apakah sudah membantu mama dan papa untuk melakukan kegiatan pagi hari? Tadi kalian sudah mandi belum? Sudah sarapan belum? Ya, bagus. Sudah? Sekarang dengarkan Ustazah Eni akan melanjutkan pelajaran PLH. Dan kesempatan kali ini Ustazah Eni akan membahas bab kedua atau pelajaran 2 tentang lingkungan biotik dan abiotik. Coba kalian siapkan buku paket ya, dibuka halaman 17. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, sekarang Ustazah akan menjelaskan dulu apa itu pengertian lingkungan. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Seperti apa? Termasuk manusia, termasuk hewan, termasuk tumbuhan. Kemudian ada yang ada di sekitar kita berupa air, tanah, bebatuan, sinar matahari, dan sebagainya. Jadi apa? Kesimpulannya bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu disebut dengan lingkungan. Anak-anakku, lingkungan itu dibagi menjadi 2. Ya, yang pertama ada namanya lingkungan biotik atau lingkungan hidup, dan yang kedua ada yang namanya lingkungan abiotik atau lingkungan tidak hidup. Nah, sekarang kita akan membahas dulu yang pertama, yaitu lingkungan biotik atau lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu terdiri dari apa saja? Yang termasuk yaitu ada manusia, kemudian ada tumbuhan, dan juga ada hewan. Nah, sekarang kita lihat apa ciri-cirinya dari lingkungan hidup atau makhluk hidup itu. Yang pertama, makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Ya, jadi manusia atau hewan atau tumbuhan itu semuanya memerlukan makanan dan juga minuman untuk melangsungkan kehidupannya. Yang kedua, bahwa makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, seperti manusia, ya, melahirkan anak-anaknya dari bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian tumbuh menjadi remaja, dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Demikian pula dengan hewan. Hewan seperti kucing, ya, melahirkan anak kucing, kemudian menjadi kucing dewasa. Kemudian tumbuhan juga ya. Tumbuhan mengalami pertumbuhan yang asalnya dari biji, kemudian tumbuh menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman kecil, dan akhirnya menjadi tanaman yang besar dan bisa menghasilkan buah yang bermanfaat untuk kehidupan semua makhluk. Yang selanjutnya anak-anakku, ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas. Ya, baik manusia atau hewan atau tumbuhan itu semuanya memerlukan udara yang segar untuk bernafas. Ya, jadi kalau tidak ada udara, maka manusia, hewan, dan tumbuhan itu tidak bisa melangsungkan kehidupannya. Jadi udara yang dihirup untuk bernapas itu harus udara yang segar, harus udara yang bersih agar makhluk hidup itu tumbuh dengan sehat. Kemudian
bergerak. Nah, contohnya manusia itu setiap saat harus bergerak, ya, baik itu berjalan atau berlari atau berolahraga, itu bergerak, ya, setiap harinya melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Jadi manusia itu bergerak melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian hewan juga dia bergerak. Coba dilihat, ada kucing yang berlari, bermain bersama temannya, ada kupu-kupu yang terbang, burung-burung yang terbang kian kemari mencari makan. Ya, itu adalah bukti bahwa hewan itu juga bergerak. Kemudian tumbuhan itu juga bergerak. Ya, dia dari kuncup, dari kecil itu bergerak menjadi dewasa, menjadi besar. Kemudian bunganya ketika mekar akan bergerak dari kuncup menjadi melebar dan mekar. Nah, itu adalah bukti bahwa makhluk hidup itu bergerak untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Dan selain itu, ciri-ciri yang berikutnya adalah bahwa makhluk hidup itu memerlukan tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Kalau manusia tempat tinggalnya apa? Rumah. Ya. Rumah itu melindungi manusia itu dari panas dan dingin. Bisa juga dipakai untuk istirahat dari melaksanakan aktivitas sehari-hari agar badannya menjadi kuat kembali. Kemudian hewan itu juga memerlukan tempat tinggal. Kalau hewan yang dipelihara itu dibuatkan apa? Kandang. Kemudian kalau ikan bisa dibuatkan kolam atau akuarium. Ada juga hewan yang tidak dipelihara, itu tinggalnya di alam bebas. Ya, kehidupan makhluk hidup itu seperti manusia tadi, hewan dan juga tumbuhan itu dipengaruhi juga oleh lingkungan abiotik atau lingkungan tidak hidup. Ya, seperti apa lingkungan abiotik atau tidak hidup itu? Seperti apa? Kita lihat ada air, kemudian ada tanah, kemudian ada sinar matahari, ada juga bebatuan. Nah, itu beberapa lingkungan abiotik yang bisa berpengaruh pada lingkungan biotik. Nah, sekarang kita perhatikan satu persatu ya penjelasan Ustazah. Yang pertama yaitu air. Nah, air ini adalah termasuk lingkungan abiotik atau tidak hidup, tapi sangat berpengaruh sekali pada lingkungan biotik karena air ini sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, ya, termasuk manusia, termasuk hewan, termasuk tumbuhan juga. Ya, manusia memerlukan air ini untuk apa? Ya, untuk mandi, untuk minum, untuk memasak, dan juga untuk mencuci. Kemudian hewan juga memerlukan air ini untuk minum, untuk membasahi tubuhnya mungkin yang kepanasan atau tubuhnya yang kotor. Nah, kemudian tanaman ini juga sangat membutuhkan air, ya, untuk menjaga tubuh dari tumbuhan ini biar tetap segar, biar bisa tumbuh besar dan menghasilkan buah yang bermanfaat untuk kehidupan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, yang termasuk lingkungan abiotik itu adalah tanah. Tanah itu kalian sudah tahu ya, tanah itu adalah tempat tumbuhnya tanaman. Nah, tanah itu diperlukan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan, bisa untuk tempat tinggalnya, tempat tumbuhnya. Kemudian juga dibutuhkan oleh hewan, tempat tinggalnya seperti semut dan cacing. Kemudian
manusia membutuhkan tanah itu untuk membuat rumah atau tempat tinggal atau tempat-tempat yang lain yang bermanfaat untuk kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah udara. Ya, udara ini termasuk lingkungan abiotik atau tidak hidup, tetapi sangat diperlukan sekali oleh makhluk hidup. Untuk apa? Untuk bernapas. Jadi makhluk hidup itu memerlukan udara yang bersih dan segar untuk bernapas agar bisa melanjutkan kelangsungan hidupnya. Yang termasuk lingkungan abiotik itu adalah sinar matahari. Ya, di luar, ya pagi-pagi sudah muncul sinar matahari yang sangat bermanfaat untuk kehidupan makhluk hidup. Seperti manusia, ya memerlukan sinar matahari ini untuk apa? Sebagai sumber vitamin D, ya, untuk kekuatan tubuhnya. Kemudian bisa diperlukan lagi untuk menjemur pakaian yang sudah dicuci, kemudian bisa untuk mengeringkan bahan-bahan makanan pokok lainnya seperti membuat kerupuk atau menjemur hasil panen berupa padi, kedelai, dan jagung dan sebagainya. Kemudian sinar matahari ini juga diperlukan oleh hewan. Ya, hewan juga memerlukan sinar matahari untuk mengeringkan tubuhnya dan juga untuk kesegaran tubuhnya. Tanaman apalagi ya sangat membutuhkan sinar matahari itu untuk apa? Untuk memasak makanannya. Biasanya tanaman itu memasak makanannya di daun. Itu membutuhkan sinar matahari dan juga air untuk membuat makanannya sendiri, sehingga dipakai oleh tanaman untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi tanaman yang dewasa dan bisa menghasilkan yang terbaik untuk kehidupan makhluk hidup yang lain. Demikianlah anak-anakku penjelasan Ustazah Eni pada kesempatan kali ini yang menjelaskan tentang lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, belajar terus ya anak-anakku ya. Ya. Nah, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah akan memberikan tugas mengerjakan buku paketnya pada halaman 22 sampai 23. Belajar yang baik anak-anakku ya. Harus tetap semangat walaupun berada di rumah. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.